Baik, selamat datang kembali dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai estimasi lanjutan, yaitu selisih rataan, proporsi 1 dan 2 populasi, serta ragam 1 dan 2 populasi. Ini adalah tabel rangkuman estimasi parameter dengan interval konfidensi atau selang kepercayaan. Jika Anda sudah memahami dengan benar konsep estimasi dan estimasi selang yang satu populasi kemarin, pasti Anda akan sangat mudah dibawa ke materi ini. Untuk yang materi kemarin itu berkaitan dengan kedua rumus interval konfidensi ini. Jadi, jika variansi atau standar deviasi populasi diketahui, maka Anda cari interval konfidensi dari X bar dikurangi Z alfa per 2 sigma per akar N, dan batas atasnya X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N dengan peluang sebesar 1 min alfa atau peluang confident intervalnya. Nah, ada kasus di mana sampelnya besar namun ragamnya tidak diketahui, bisa juga didekati dengan distribusi Z. Namun apabila sampelnya tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30, maka Anda harus menggunakan distribusi T untuk menggantikan distribusi Z. Proporsi itu adalah banyaknya sukses atau yang masuk sebuah kriteria dibagi dengan banyaknya sampel. Jika pada populasi, maka proporsi itu adalah banyaknya sukses dibagi dengan seluruh populasi. Nah, tentunya kita ingin menduga proporsi pada sampel untuk menduga proporsi pada populasi. Nah, untuk menduga proporsi pada populasi ini, konsepnya masih sama dengan yang rataan, namun tentu saja ragamnya merujuk kepada ragam proporsi, yaitu P ya, dikali Hi, ya, di mana P-nya ada X per N, ya, di sini X ya, X per N, dan Hi-nya adalah 1 min P atau 1 min X per N, dibagi dengan N, kemudian diakarkan. Nah, itulah perbedaannya. Ya, hanya pada apabila kita ingin menduga proporsi dengan proporsi sampel, maka ragamnya menggunakan ragam dari proporsi, yaitu akar P dikali Hi dibagi N. Oke. Nah, untuk menduga ragam, kita tidak menggunakan distribusi normal ataupun T, namun di situ kita akan menggunakan distribusi chi-square. Ya, menggunakan distribusi chi-square. Jadi yang diduga adalah ragam, yang ingin dicari estimatornya adalah ragam, kemudian batas bawahnya itu adalah banyaknya sampel dikurang 1 dikali standar deviasi sampel kuadrat dibagi dengan nilai dari tabel chi-square dengan derajat bebas K dan alfa per 2. Sedangkan untuk batas atasnya bukan dibagi yang sama, namun dibagi distribusi chi-square dengan 1 min alfa. Ya, jika 1 min alfa per 2, jika alfanya adalah 5%, maka di sini kita akan menggunakan chi-square 0,025 dan di sebelah kanan kita akan menggunakan chi-square 0,975. Ya, seperti itu penggunaan distribusi chi-square dan F di dalam pendugaan parameter menggunakan interval konfidensi atau selang kepercayaan. Untuk parameter yang dua populasi, tentunya ada dua rataan ataupun ada dua proporsi ataupun juga ada dua ragam. Ya, di sini adalah ragam populasi. Oke, ada dua rataan, ada dua ragam atau dua proporsi. Nah, untuk proporsi dan ragam atau rasio ragam itu hanya satu rumusnya, ya. Kita tinggal mencari estimasi titik dari selisih proporsi di sampel.
Kemudian masih sama menggunakan distribusi Z, namun di sini ragamnya adalah menggunakan akar P1 dikali Hi1 per N1 ditambah P2 dikali Hi2 per N2. Nah, itu adalah bedanya atau standar deviasi dari selisih dua proporsi. Ya. Sedangkan pada rasio ragam atau rasio variansi, kita tidak menggunakan distribusi Z, namun menggunakan distribusi F. Ya, selang batas bawahnya adalah ragam sampel 1 per ragam sampel 2 dikali seper F, derajat bebas 1, tentunya ini N1 min 1, dan derajat bebas 2, N2 min 1, alfa per 2, sedangkan sebelah kanannya itu adalah 1 min alfa per 2-nya. Ya, jadi di sini sama dengan C square tadi, ya, salah satunya itu adalah 1 min alfa per 2. Untuk selisih rataan ini agak kompleks, jadi ada beberapa rumus yang disajikan di sini, ada 4 ya, ada 5 ya, ada 5, yaitu jika variansi ya atau standar deviasi diketahui, maka menggunakan distribusi Z untuk mengurangi atau menambah selangnya. Ya, ini ditambah ya pastinya, sebelah kanan ditambah, sebelah kiri dikurang. Oke, untuk menambah dengan galatnya ya. Nah, di sini Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Seperti pola pada proporsi. Namun jika ragamnya tidak diketahui, ya, kita menggunakan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Jika sampelnya cukup besar, maka di sini menggunakan distribusi Z. Masih tetap. Namun ya, jika sampelnya kecil kita menggunakan distribusi T. Nah, pada saat kita menggunakan distribusi T ini ada dua kondisi, yaitu pada saat variansi kedua populasi sama atau kita menggunakan S-pool atau standar deviasi gabungan, dan pada saat keduanya dianggap beda. Ya, atau ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Nah, kalau beda bagaimana? Kalau beda derajat bebasnya yang kita cari, standar deviasinya masing-masing. Namun, pada saat ragam 1 sama dengan ragam 2, maka kita menggunakan S-pool atau standar deviasi gabungan ini dengan derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Semoga kalian bisa memahami dari contoh soal nanti ya. Oke, nah itu adalah penjelasan singkatnya. Nanti akan ada beberapa latihan soal sehingga kalian bisa menerapkan ke berapa rumus ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke-12 rumus ini dengan tepat, dengan fungsinya masing-masing. Dan ingat, ini adalah dasar kalian agar kalian nanti bisa benar-benar menerapkan dan mengetahui konsep dari pengujian hipotesis. Dua rataan sama dengan satu rataan ya, namun di sini adalah selisih. Dan untuk simpangan baku per akar n-nya digantikan dengan variansi 1 kuadrat dibagi banyaknya sampel pertama ditambah variansi dari populasi kedua kuadrat dibagi sampel banyaknya sampel kedua. Itu saja perbedaannya. Oke, contoh, suatu ujian statistika telah dibakukan diberikan pada 50 mahasiswa perempuan dan 75 mahasiswa laki-laki. Jadi ini adalah N1, ini adalah N2. Nilai dari rataan perempuan adalah 76 ya, X bar 1-nya 76 dan X bar 2-nya adalah 82. Carilah selang kepercayaan 96%, berarti kita butuh alfa 0,04 bagi 2 ya, Z 0,02. Berapa di tabel Z yang menghasilkan peluangnya 0,02. Ini desimal 1 berapa, desimal 2 berapa. Ya, kemudian yang negatif ya, pastinya yang negatif karena sebenarnya yang kita cari itu kan di sini ya, sedangkan tabel kita punyanya yang di sini.
Oke, kemudian untuk selisih μ1 min μ2 menyatakan nilai rataan rata-rata laki-laki dan μ2 untuk perempuan. Berarti ini tadi kebalik. Ini μ2, ini μ1, ini N2, ini N1. Oke, nilai rataan perempuan yang mungkin akan mengikuti ujian. Anggap simpangan baku populasi adalah untuk perempuan itu 6, berarti sigma 2 itu 6 dan sigma satunya adalah 8. Nah, silakan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu μ1 min μ2 itu adalah dari X bar 1 min X bar 2 ya, 82 min 76, kemudian dikurangi Z 0,02. Nah, ini 8 kuadrat varians atau simpangan baku berarti harus dikuadratkan, dibagi N1-nya adalah 76 ditambah 6 kuadrat, N2-nya adalah 50 ya. Kurang dari μ1 min μ2 ini. Nah, kurang dari ini sesuatu yang sama ya. 82 min 76 ditambah Z 0,02 akar 82 per 8 kuadrat per 76 ditambah 6 kuadrat per 50. Ya, silakan dicari selang kepercayaan 96% untuk rata-rata. Nah, ini ya, jika tidak diketahui maka menggunakan distribusi T, standar deviasinya menjadi standar deviasi gabungan ya, di mana SP ini nanti di mana standar deviasi gabungan ini adalah N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, itu juga merupakan derajat bebas. Oke, contoh 2 stasiun sampling yang bebas dipilih untuk tujuan penelitian. Sebanyak 12 sampel bulanan diambil dari stasiun Muara. Data indeks keragaman spesiesnya menghasilkan nilai rataan 3,11 dan simpangan baku 0,771. Sedangkan dari stasiun Hulu 10 sampel dengan rataan X bar 2 2,04 dan simpangan baku kedua adalah 0,448. Buat selang kepercayaan 90% untuk selisih rataan populasi dari kedua stasiun. Anggap kedua populasi berdistribusi hampir normal dengan variansi sama. Ya, pertama kita cari standar deviasi gabungannya dulu ya. Akar dari N1-nya adalah 12, berarti N-1-nya 11 dikali dengan 0,771 kuadrat ditambah sampel keduanya ada 10, berarti N-1-nya adalah 9 dikali dengan 0,448 kuadrat dibagi dengan 12 tambah 10 dikurang 2. Itu adalah standar deviasi gabungannya. Kemudian untuk mencari selang kepercayaannya berarti X bar 1 min X bar 2 ya. 3,11 dikurangi 2,04 menggunakan distribusi T dengan alfa per 2-nya adalah 0,05. Derajat bebasnya ini ya, sama dengan 20. Kemudian standar deviasi gabungannya tadi berapa nilainya? Akar 1 per 12 ditambah 1 per 10. Nah, untuk yang batas atasnya ya sama ya, 3,11 dikurangi 2,04 ditambah T 0,05 dengan derajat bebas 20 dikali dengan standar deviasi gabungan dikali 1 per 12 ditambah 1 per 10. Oke, silakan dicari selang kepercayaan 90%-nya. Oke. Nah, jika ragamnya tidak sama, maka standar deviasinya digunakan seperti yang saat diketahui, tapi derajat bebasnya yang diubah menjadi seperti ini. Ya, jadi
S1 per N1 kuadrat, S1 kuadrat per N ditambah S2 kuadrat per N dikuadratkan, dibagi dengan S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi N1 min 1. Ditambah dengan S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Oke, contoh 15 sampel dikumpulkan dari stasiun 1 seperti yang tadi ya. Tapi di sini rata-ratanya adalah 3,84 dan simpangan bakunya 3,07. Nah, untuk stasiun 2 rata-ratanya 1,49 dan simpangan bakunya 0,8. Cari selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor pada kedua stasiun. Anggap pengamatan berasal dari populasi normal yang variansinya beda. Maka di sini adalah X bar 1 3,84 dikurangi X bar 2 1,49 dikurangi dengan T alfa per 2 berarti 0,025. Nah, derajat bebasnya harus kita cari, yaitu standar deviasi 1 ya 3,07 kuadrat dibagi 12 ya 15 dibagi 15 ditambah 0,8 kuadrat dibagi 12 dikuadratkan. Ini juga hal yang sama ya, 3,07 kuadrat per 15 dibagi dengan 14. Ini dikuadratkan atau tidak? Ya, dikuadratkan juga. Ya, ini dikuadratkan juga dibagi 14 ditambah 0,8 kuadrat per 12 dikuadratkan lagi dibagi 11. Ya, ini adalah derajat bebasnya. Nanti dibulatkan. Karena derajat bebas adalah bilangan bulat. Oke, dikali dengan S1-nya adalah 3,07 kuadrat dibagi 15 ditambah 0,8 kuadrat dibagi 12. Nah, yang dicari adalah mu1 min mu2. Pastinya lebih kecil daripada ini, sama ya. X bar 1 min X bar 2 di sini ditambah. Ini juga sama. Oke, silahkan dicari. Oke, nah jika populasinya adalah saling terkait atau pair atau berpasangan, maka caranya seperti pada saat kita mencari rataan dengan menggunakan variansi tidak diketahui ya, seperti ini. Tapi di sini bukan X bar, tapi rata-rata selisih ini sama. Dan ini juga standar deviasi selisih, kemudian dibagi banyaknya sampel. Jadi itu untuk pengamatan berpasangan. Ya, jadi pengamatan berpasangan itu ininya adalah rata-rata dari selisih dua pengamatan tadi. Misal di sini ada contohnya ya, enggak. Jadi misal saya punya ban ya, ban 1 dan ban 2 yang dipakaikan kepada mobil yang sama. Ya, mobilnya adalah mobil A, B, C. Misalnya ya 3, ini 2. Ya, bensinnya yang dihabiskan ini 1, ini 1, atau ini 1,5 ya, ini 2, ini 1,2 misalnya. Maka ini dicari selisihnya dulu. Misal ini mu1 nya, ini mu2. Kalau dicari mu1 min mu2 itu adalah D-nya, maka ini dicari D-nya dulu ya, 1. Berarti ini min 0,5, ini 0,8. Nah, D ini dicari rata-ratanya. Jadi D bar ini adalah 1 ditambah min 0,5 ditambah 0,8 dibagi 3. Itu D barnya. Nah, standar deviasinya juga begitu. Berarti dari 3 data ini tadi. Ya, itu untuk yang saling berpasangan. Oke, untuk proporsi ya, kita menggunakan distribusi normal. Nah, proporsi ini
standar deviasi sampelnya adalah P topi dikali Hi topi, di mana Hi topi adalah 1 min P. Contoh, pada suatu sampel acak berukuran 50, ya, keluarga yang memiliki TV di Lagu Boti ditemukan bahwa ada 340 yang menggunakan parabola. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi yang sesungguhnya. Nah, proporsi itu adalah banyaknya yang pakai parabola tadi dibagi seluruh sampel. Berarti 34 dibagi 50 atau sekitar 0,68. Oke. Nah, carilah selang kepercayaan. Berarti P topi ya dikurangi Z alfa per 2-nya adalah 0,025. Nah, untuk standar deviasi sampelnya itu adalah 0,68 ya dikali 1 min P-nya 0,32 dibagi dengan N-nya yaitu 500 ya. Kemudian di sini yang dicari adalah P-nya ya. P-nya tidak usah topi ya karena dia adalah parameter. Ya, tidak usah topi karena parameter. Nah, di sini juga sama ya, P topinya, kemudian ditambah Z 0,025 dengan sesuatu yang sama dengan ini. Oke, silahkan dihitung. Nah, P topinya berapa? Pastinya ini ya, 0,68. Oke, menaksir proporsi kita juga bisa mencari galat dan banyaknya sampel yang dibutuhkan. Ini contohnya berapa besar sampel yang diperlukan dari contoh sebelumnya agar taksirannya tidak meleset atau melesetnya kurang dari 0,02 dan selang kepercayaannya 95. Ini G-nya, alfanya 5%. Silakan dihitung. Oke, ini juga kalau banyaknya sampelnya ya, dengan rumus ini silakan dihitung. Ya, dan ini kalau yang ditaksir adalah 2 proporsi. Oke, untuk variansi ya, penaksirannya adalah menggunakan distribusi chi-square. Di sini agak berbeda karena tidak menggunakan plus minus tapi dibagi dengan distribusinya ya. Sebelah kiri adalah chi-square alfa per 2, sebelah kanan adalah chi-square 1 min alfa per 2. Jadi misal kita menaksir 95% berarti menaksir variansi ya. Berarti di sini ada 10 sampel. Ya kan, berarti di sini adalah 9. Kita cari standar deviasinya data ini dulu. Kemudian dibagi dengan chi-square 0,025 sebelah kiri. Dan sebelah kanan itu adalah chi-square berapa? 0,975. Nah, derajat bebasnya adalah N-1 ya, V-nya itu adalah 9. Oke. Silakan dicari di tabel dan ini standar deviasi kuadratnya dicari sehingga kita dapatkan selangnya. Oke, kalau 2 variansi berarti kita cari rasionya di sini menggunakan distribusi F. Nah, distribusi F juga bukan ditambah atau dikurang tapi sebelah kiri adalah F alfa per 2 diseper sedangkan sebelah kanan adalah F alfa per 2 aslinya. Oke, silahkan dicari untuk contoh ini. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan.